Ini Pak Korpemnya sedang ini tadi sempat masuk belum? Sebelumnya mungkin kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Fajar. Ya, Selamat malam teman-teman Ekokes angkatan 2022. Jadi untuk saat ini adalah Zoom pertama kali kita dengan Kak Fajar Nugraha. Jadi ini kesempatan yang bagus saya rasa, di mana di sini Kak Fajar ingin membantu kita teman-teman Ekokes bagaimana biar publikasi ini terutama itu bisa selesai tepat waktu. Dan nanti harapannya di sini teman-teman mempunyai kesempatan yang sangat baik menurut saya untuk bisa berdiskusi secara langsung, mungkin bisa hal-hal yang teknis atau mungkin hal-hal yang secara umum. Silahkan di sini Kak Fajar sudah sangat menurut saya sangat berbaik hati untuk meluangkan waktu buat kita semua. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman. Seperti itu. Ini untuk Kak Fajar, apakah akan ada mungkin slide yang akan ditampilkan ataukah nanti langsung diskusi dengan teman-teman Kakak izin? ada pengantar dulu mungkin dari Oh saya. iya, Kita oke, diskusi. silakan Kakak. Saya jadikan co-host. Ini langsung mulai aja Kak, atau gimana? Kak, silakan langsung mulai aja Kak, nanti sambil paralel teman-teman backup. Baik, baik. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Fajar Nugraha, alumni. Jadi saya pasca sarjana ya. Saya alumni S2 S-Link Kesehatan Lingkungan, angkatan 2018 ya, angkatan 2018. Jadi kurang lebih saya sudah lulus 2 tahunan lah ya, kurang lebih ya, seperti itu. Jadi memang kenapa awalnya ada kelas ini ya, atau mungkin kelas virtual ini, sebenarnya kan dari sebetulnya lebih ke perenungan saya. Jadi selama beberapa semester terakhir atau beberapa tahun terakhir ya, saya mengamati bahwa belum pernah ada, bahkan di angkatan saya pun tidak sempat kita membuat grup ini gitu ya. Jadi kemudian saya mikir ini sepertinya perlu ya kita membuat grup-grup seperti itu, mulai dari grup angkatan, kemudian sekarang grup peminatan ya. Tujuannya adalah untuk sebagai sarana untuk teman-teman bisa diskusi apapun itu terkait dengan studi gitu. Karena kita dengan pandemi kemarin kan kita otomatis virtual ya, jarang sekali kita kumpul, jarang sekali kita ketemu. Nah itu teman-teman itu sepertinya butuh tempat untuk diskusi gitu, makanya kemarin akhirnya dibentuklah grup ini. Nah setelah yang berikutnya adalah bahwa tuntutan dari alumni sekarang itu lebih, atau lulusan ya, tuntutan lulusan itu sekarang udah meningkat nih ya. Jadi kalau sebelumnya di zaman saya itu angkatan 2018 2019 itu kita masih hanya diminta untuk accepted saja. Nah kemudian mulai tahun 2020, angkatan 2020 itu naik tuh menjadi publish gitu. Nah di 2017, angkatan 2017 itu kebijakan itu masih submit ya. Jadi kalau kita submit, kemudian bukti submitnya kita serahkan ke akademik, maka itu menjadi bukti publikasi gitu ya. Jadi mau misalnya kita submit nih, terus kemudian kita tidak jadi, itu nggak apa-apa gitu ya kalau zaman 2017. Tapi mulai 2018 itu diharuskan sampai accepted gitu, tidak sampai publish. Nah semakin kesini semakin
berat ya. Kalau di 2018 itu di angkatan saya itu kita masih boleh jurnal tidak terakreditasi masih boleh. Ya, nilainya A- gitu. Nah, kalau yang sekarang ini udah tidak boleh lagi tuh apa jurnal nasional yang tidak terakreditasi, harus terakreditasi begitu. Artinya kan naik terus tuh ya, naik terus ya. Wallahu alam, apakah nanti misalnya satu ketika udah nggak bisa lagi tuh Sinta 5 misalnya gitu, harus minimal Sinta 3. Nah seperti itu, jadi memang kualifikasi itu naik terus gitu. Nah karena itu pula maka saya berpikir wah ini semakin kesini semakin berat nih tantangannya, maka seawal mungkin, sedini mungkin kalau bisa teman-teman itu dibangun awareness-nya bahwa ini ada satu kondisi di mana kita diharuskan untuk publish ya sekarang ini tuh sebenarnya juga eh, tidak bisa lagi jurnal tidak terindeks gitu ya, harus terindeks gitu, harus terindeks. Kalau yang nasional itu harus terindeks Sinta, Garuda. Kalau ya yang internasional itu terindeks Scopus gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi tidak terindeks gitu. Nah, bahkan dulu itu zaman saya itu masih boleh tuh, masih boleh kita ikut conference ya, conference presentasi, conference kemudian tidak publish, hanya ikut conference saja, kita kirim abstrak, mungkin ada manuskripnya, kemudian kita presentasi. Nah, bukti oral presentation itu bisa sebagai tugas publikasi kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa ya, udah nggak bisa. Artinya teman-teman mau nggak mau harus menghasilkan publikasi tulisan, mau nggak mau ya. Jadi itu yang menurut saya semakin berat. Kak Fajar nge-freeze ya? Atau saya yang nge-freeze ya? Iya Kak, hilang. Fajarnya Kak. Oh iya. Oke, Kak Fajar kelempar. Bentar ya kakak. Ya, silakan Kak Fajar. Duh, mohon maaf nih, sinyalnya kayaknya tadi tiba-tiba Iya, mati ya, iya nggak apa-apa. hilang. Oke, jadi gitu. Tadi sampai mana ya saya? Cerita sampai mana tadi? Jadi itu sekarang harus publish, mau nggak mau harus menulis, nggak bisa Ya, hanya oke. presentasi. Harus menulis gitu. Jadi kalau dulu itu masih boleh kita dengan oral presentation di conference itu masih boleh. Gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi teman-teman karena itu pula maka diinisiasi oleh Kak Vira untuk kita kumpul pada malam hari ini. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan diri untuk bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan ya tugas tersebut dengan lebih cepat. Gitu. Mungkin saya izin share ya. Ya. Jadi ini judulnya kira-kira seperti ini ya. Nanti kita coba diskusikan. Ini baru awalan ya. Bapak Ibu ya, atau kakak-kakak semua. Ini hanya awalan, nanti jadi kita bisa diskusikan lebih dalam lagi seperti apa begitu ya. Oke, ini saya beri judul belajar bareng Ekokes ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi tidak ada yang lebih, saya bukan yang lebih ahli dalam artian bahwa saya bukan yang lebih apa namanya, bukan dosen medlit ya juga gitu. Jadi sebenarnya kita lebih ke sharing aja. Sebagai mungkin yang pernah lebih dulu mengalami itu kepada yang mungkin teman-teman yang baru ya. Jadi lebih ke sharing aja gitu. Jadi mungkin nah ini mungkin saya coba jelaskan kira-kira alur seperti ini ya. Jadi kita mungkin fokus ke publikasi dulu ya. Sebetulnya publikasi dengan tesis itu mirip-mirip sebetulnya ya. Sebenarnya mirip-mirip. Artinya ya
pada hakikatnya sebenarnya hasil dari tesis itu adalah kita publikasikan gitu ya, sebenarnya kan begitu. Jadi ketika kita meneliti terus kemudian menulis hasil penelitian kita dalam bentuk tesis, kemudian kita publikasikan, sebenarnya begitu ya. Tapi dalam hal ini karena ini adalah tugas publikasi, maka akhirnya seolah-olah ini didahulukan gitu ya, didahulukan. Padahal sebenarnya kalau dalam alur penelitian secara umum sebenarnya pembuatan publikasi itu adanya posisinya di akhir setelah selesai satu kegiatan penelitian gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nanti diskusikan aja. Sebetulnya ini sangat bisa ditaruh di mana saja ya. Cuman memang secara idealnya memang ditaruhnya di belakang, di setelah kita tesis sebenarnya. Nah, tapi karena ini kebutuhan publikasi kita butuh cepat, nah untuk yudisium maka ini didahulukan gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan topik dulu ya. Menentukan topik apa yang mau kita tulis gitu ya. Nah, penentuan topik ini sebetulnya ini adalah diskusi antara kita dengan dosen PA gitu ya. Jadi karena dosen PA ini nanti akan menjadi penulis kedua ya. Kita harapkan beliau bersedia menjadi penulis kedua gitu. Ada case di mana saya pernah mendapatkan sharing dari teman juga bahwa karena topiknya itu memang tidak sesuai dengan PA, akhirnya PA enggan menjadi penulis kedua. Gitu ya, akhirnya PA itu mempersilahkan mahasiswa tersebut untuk mencari dosen lain di FKM yang bersedia untuk dituliskan namanya atau dilibatkan di dalam penulisan manuskrip tersebut sebagai penulis kedua. Gitu ya. Nah, penting sekali bagi saya, bagi kita nih, untuk saya menyampaikan bahwa ketika kita menentukan topik, ya sebaiknya memang ini adalah fusion, ya, atau istilahnya apa ya, perkawinan, ya, antara minat pribadi dengan minat dosen, gitu, ya. Jadi yang paling ideal itu adalah kalau misalnya minat kita itu betul-betul inline dengan minat dosen. Nah, itu ketika kita menemukan seperti itu, maka bisa dipastikan ya, hampir mungkin bisa dikatakan 90% lah lebih ya, itu kita akan lancar. Kenapa? Karena yang kita tulis itu adalah inline atau selaras dengan minat dosen. Nah, ini taunya dari mana ya minat dosen itu? Nah, kita bisa search nih, misalnya kita klik di Google ya, di SearchGate ya, kemudian kita ketik nama dosen kita gitu. Atau misalnya kita ke Google Scholar, kemudian kita ketik nama dosen kita. Di situ nanti akan muncul seluruh penelitian atau seluruh publikasi yang pernah dibuat oleh dosen kita, ya. Sehingga dari situ kita bisa mempelajari, oh ternyata minat beliau ini ke sini, gitu ya. Nah, dari sekian banyak minat beliau itu, coba kita cari yang itu sama dengan minat kita, gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih, kalau saya di Kesling ya, saya minatnya ke DBD misalnya gitu ya, saya minatnya ke perubahan iklim, saya lihat tuh dosen PA saya itu seperti apa, oh ternyata banyak tulisan beliau yang terkait dengan DBD, nah terus kemudian banyak tulisan beliau yang terkait dengan perubahan iklim, climate change, global warming gitu ya, wah klop nih. Nah, ketika saya menemukan itu, maka kemudian saya menentukan topik saya itu adalah terkait dengan DBD, kaitannya dengan perubahan iklim misalnya gitu. Ya. Nah, itu penting sekali tuh menemukan chemistry itu. Ini chemistry ya. Karena chemistry awal ini akan menentukan bondingnya ke depan seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menemukan itu, atau mungkin teman-teman karena mungkin misalnya saya dari instansi ini, saya kerja di instansi ini, dan ini ada data, saya mau bikin aja nih publikasi, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan minat dosen kita, gitu ya. Nah, itu nanti akan ada riak-riak ya, akan ada kendala ya, akan ada butuh adaptasi gitu ya. Apakah itu nanti dosen yang berkenan untuk ikut ke kita atau beliau enggak, sehingga akhirnya kita diminta untuk mencari dosen dari FKM, dosen lain untuk menjadi penulis kedua gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman
bangun bonding itu dari awal nih ya. Publikasikan di awal nih. Nanti tesis itu nanti akan mengikuti gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah bonding dengan dosen PA itu nanti kesananya akan lancar gitu sampai ke tesis gitu. Ya. Jadi ibaratnya nih teman-teman kalau misalnya nih ya ada satu teman orang ya kita mau dekat sama seseorang nih misalnya gitu. Terus kemudian lihat dia hobinya apa ya? Oh, suka nonton bola. Wah, kalau gitu saya harus pelajari bola nih. Gitu ya. Dia apa nih? Klub kesukaan dia apa misalnya? Liverpool. Wah, berarti saya harus pelajari sejarah Liverpool. Kira-kira gitu. Ya. Syukur-syukur kalau kita penggila bola juga. Sehingga akhirnya ngobrolnya itu menjadi ngalir gitu ya. Tapi kalaupun tidak, maka kita berusaha untuk mendekati ke arah minat dari orang tersebut kan gitu, supaya nanti kita chemistry-nya muncul gitu. Nah sama juga dengan ini. Jadi ketika kita menentukan topik tuh sedikit banyak itu harus kita memeriksa kira-kira PA kita itu minatnya kemana gitu ya. Nah setelah muncul kesepahaman gitu ya, oh oke, beliau suka ini, saya juga suka ini, oke. Nah kemudian kita tentukan topik itu, kemudian kita kita sampaikan dulu ke dosen PA, Pak, Bu, atau Prof, ya saya ingin membuat terkait dengan tulisan terkait dengan topik ini, misalnya gitu. Ya, begitu sudah ada lampu hijau dari PA, misalnya, oh ya silakan lanjutkan, misalnya gitu. Nah baru kita cari referensi. Jadi jangan mencari referensi sebelum kita ada kesepahaman ini, ya. Jadi kita harus menentukan dulu area kita tuh apa gitu. Area kita tuh gimana gitu. Ya, jangan nanti teman-teman misalnya udah mencari ratusan jurnal, ternyata ketika terkait dengan satu topik, ternyata topik itu tidak sesuai dengan dosen PA kita gitu. Ya teman-teman ada dua, apakah misalnya teman-teman ganti topiknya atau teman-teman mencari pembimbing atau second author yang lain gitu. Itu kan opsinya begitu ya. Nah, saya tidak menganjurkan itu ya, mencari PA, mencari penulis kedua yang lain, karena sebenarnya ini adalah sarana kita untuk bonding dengan dosen. Jadi ketika kita membuat publikasi ini sebenarnya awal mula kita menjalin ikatan ya dengan dosen, sehingga itu akan menjadi lebih lancar gitu. Oke. Nah berikutnya adalah kita kumpulkan referensi. Waktu di grup kan saya pernah sampaikan ya, kumpulkan dalam satu folder itu semua referensi, ya semua referensi terkait dengan topik yang kita pilih. Misalnya kalau saya DBD, saya ada satu folder tuh isinya DBD aja, pokoknya begitu ada keywords DBD, climate change, itu saya saya search di UI ya, lib UI begitu. Nah kemudian keluar semua, nah kemudian saya masukkan dalam satu folder, pokoknya mau dari tahun berapa masukin dulu gitu ya, udah masukin dulu, kita kumpulin aja dulu. Nah kita kumpulin dulu, kita tabung dulu, nanti kemudian baru kita pilah-pilah mana yang akan kita masukkan ke dalam abstrak, mana kita masukkan ke dalam introduction, mana masuk ke dalam method, dan seterusnya gitu ya. Nah setelah kita mengumpulkan itu, mulailah kita mempelajari struktur dari jurnalnya itu apa aja ya. Jadi ada abstrak, kemudian ada introduction. Ini pada umumnya ya. Di jurnal itu terdiri dari abstrak. Abstrak itu sebenarnya ada ringkasan dari penelitian kita. Ya, jadi dari mulai masalah sampai ke hasil itu, sampai ke conclusion ya, kesimpulan itu ada semua di dalam abstrak. Dibuat sedemikian rupa, singkat, padat, jelas gitu. Ya, tidak lebih dari 250 kata misalnya gitu. Ada beberapa jurnal yang sudah menentukan jumlah katanya gitu. Nah ini ada abstrak, kemudian ada introduction. Introduction itu adalah pendahuluan. Biasanya masalah di sini nih, misalnya TBD itu adalah peringkat pertama penyakit, misalnya itu bagian dari introduction. Kenapa kita meneliti itu? Kenapa kita menulis tentang itu? Kemudian berikutnya adalah method. Ya, methodnya itu apa? Metodenya apa? Menggunakan desain studi apa? Cross sectional, desain studi apa? Kalau case control mungkin agak susah ya. Atau literature review, nah gitu ya, systematic literature review. Nah itu juga disebutkan di sini di methodnya. Kemudian result itu ini adalah hasil. Kemudian discussion itu ini adalah pembahasan.
Ya, kalau di tesis itu ini masuk ke bab 6 ya kalau nggak salah. Kalau result itu masuk ke bab 5, bab hasil ya. Method itu masuk ke bab 4 kalau nggak salah. Introduction itu masuk ke bab 1. Nah, kemudian tinjauan pustaka itu kalau nggak salah masuk ke bab 2 gitu. Nah, kemudian conclusion, nah ini kesimpulan, ini masuk ke bab 7 ya kalau di tesis. Jadi kita harus memahami dulu komponen-komponen ini, strukturnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa referensi itu nanti kita bisa kita kelompok-kelompokkan tuh. Misalnya kita baca, oh dari jurnal ini ternyata dia membahas terkait dengan rumusan masalahnya bagus banget, oh berarti dia masuk ke dalam introduction nanti. Ya, nanti kita masukkan ke dalam folder, kita bikin subfolder lagi. Misalnya dari itu nanti kita kelompokkan lagi, oh ini masuk introduction. Oh ternyata di jurnal itu juga membahas tentang method, berarti dimasukin juga ke method, gitu ya. Jadi dalam satu jurnal itu bisa saja nanti masuk ke beberapa folder gitu, ya. Tergantung dari isi dari jurnal tersebut. Oh ternyata jurnal ini juga dia pembahasannya dibahas nih di sini, discussionnya bagus nih. Ya, ternyata menjelaskan hubungan nih antara misalnya kalau saya DBD, kalau kenaikan suhu itu mengakibatkan kenaikan jumlah jentik misalnya gitu. Oh dibahas juga di situ. Oh berarti ini masuk juga ke discussion gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa memetakan dari sekian banyak jurnal yang kita kumpulkan di dalam satu folder ini, kita bisa petakan tuh masuk kemana aja, ya. Nah itu kalau misalnya sudah ada di situ, kita tinggal nanti memasukkan ya ke dalam jurnal, ke dalam manuskrip kita kutipan-kutipan itu, ya citasi. Nah kemudian kalau misalnya sudah memahami ini, ya sudah kita kelompokkan, baru kita menulis, ya penulisan manuskripnya atau jurnalnya itu kita menggunakan misalnya kutipan-kutipan itu menggunakan reference manager, ya. Reference manager itu ada misalnya Mendeley, ya, Zotero atau EndNote, ya. Di perpus saya mungkin pernah diberikan sharing ya terkait dengan misalnya Mendeley, EndNote ataupun Zotero misalnya gitu. Nah kemudian juga di penulisan jurnal juga di sini membuat grafik, tabel, ya, karena tabel itu termasuk juga hasil kita uji statistik ya. Bagaimana sih tabel yang standar itu menurut jurnal gitu ya. Yang umumnya itu bagaimana? Kan kalau misalnya kita ada tabel itu kan misalnya dia kotaknya semua muncul gitu ya. Garis vertikal, garis horizontal semua muncul gitu ya. Nah, tapi kalau di jurnal-jurnal itu biasanya garis vertikalnya hilang, jadi hanya garis horizontal gitu ya. Kalau kita lihat jurnal-jurnal internasional tuh ya, itu pembuatan grafik, pembuatan tabelnya itu tidak menggunakan garis vertikal, jadi hanya horizontal gitu. Nah itu juga harus dipelajari. Kemudian juga setelah kita selesai membuat manuskripnya, maka kita kemudian mencari jurnal. Ya. Nah mencari jurnal ini juga harus kita perhatikan, dia harus terindeks. Ya. Terindeks itu artinya dia terrekord ya, atau masuk ke dalam indexing tertentu gitu. Nah, biasanya kalau internasional itu adalah indeksnya Scopus, ya, mulai dari Q paling rendah itu Q4, paling tinggi itu Q1, ya, kuartil 4, kuartil 1. Kemudian kalau di nasional itu kita menggunakan yang diakui itu ya, ada dua, Sinta sama Garuda. Jadi seringkali ini ada yang bertanya ke saya misalnya gitu ya, Kak ini kalau misalnya jurnal ini bagus nggak ya? Saya cek misalnya gitu ya. Ternyata jurnal itu tidak terindeks di Sinta, tapi ada di Garuda. Begitu ya. Jadi nggak tahu Sintanya Sinta berapa. Kalau Sinta itu kan ada dari Sinta yang paling rendah itu kan Sinta 6 ya. Paling tinggi Sinta 1. Ya. Jurnal Kesmas FKM itu Sinta 1. Sinta 1 dan Q4. Jadi dia ada dua indexing gitu. Tapi kalau jurnal-jurnal nasional lain mungkin hanya Sinta aja ya. Sinta misalnya Sinta 2, Sinta 3 gitu. Nah, ada juga tapi beberapa jurnal nasional yang sudah terindeks juga secara Scopus gitu. Ya. Nah, kalau balik lagi ya, ternyata jurnal yang tadi itu tidak terindeks Sinta tapi Garuda. Ini gimana? Boleh nggak? Boleh. Ini boleh digunakan sebagai jurnal untuk nanti tugas publikasi. Artinya dari akademik mensyaratkan jurnal itu harus terindeks Sinta atau Garuda. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di Sinta, coba cek di Garuda. Ada nggak gitu? Kalau ada di Garuda berarti aman. Ya. Nah, cuman memang
eh, tanda kutip gengsinya kurang kalau di Garuda. Kalau misalnya terindeks di Garuda tapi tidak terindeks di Sinta, itu agak gengsi agak kurang gitu ya. Biasanya dosen-dosen itu melihat ya minimal Sinta 3 lah gitu, atau Sinta 4 misalnya gitu ya. Kalau lebih tinggi lagi Sinta 2, Sinta 1 itu lebih bagus gitu. Karena itu reputasinya lebih baik, kira-kira gitu ya, dibandingkan dengan yang hanya terindeks di Garuda. Kalau di Garuda itu kita nggak bisa tahu dia masuk ke level berapa gitu ya, karena tidak ada leveling di Garuda. Yang penting dia masuk aja gitu terindeks Garuda, tapi dia levelnya level berapa tuh kita nggak tahu. Tapi kalau Sinta kita bisa tahu nih, oh ini ada misalnya jurnal Kesmas itu Sinta 1, ada kita dapatkan jurnal Sinta 3, Sinta 2, oh jadi tahu nih, oh levelingnya nih berarti ini yang level Sinta 1 ini lebih tinggi daripada Sinta 2, Sinta 3, seperti itu. Nah kemudian setelah kita yakin bahwa ini sudah terindeks ya, sudah terindeks, nah kemudian kita memastikan kapan terbit. Biasanya ini kita harus kontak editornya gitu. Ya di websitenya biasanya itu di dalam website jurnal itu ada nomor kontaknya, nomor kontak editornya, gitu ya. Nomor kontak editornya, apakah itu misalnya nomor WA gitu atau email. Nah itu coba kita kontak ke sana gitu ya, untuk memastikan kapan terbit, gitu. Karena untuk angkatan 2020 ke sini itu syaratnya itu harus sudah sampai terbit gitu. Nah, ketika terbit pun nanti ditanyakan DOI-nya atau link-nya itu kapan munculnya gitu. Karena DOI itu yang nanti akan DOI itu yang itu ya, yang apa namanya ID apa namanya jurnalnya itu ya, DOI-nya itu kapan muncul gitu. Karena ada juga udah terbit tapi DOI-nya belum keluar tuh link-nya gitu. Nah itu juga harus ditanyakan kapan gitu ya. Jadi kita kita harus bertanya ke jurnalnya, juga bertanya ke akademik kira-kira nanti yang harus saya dapatkan itu saya kirimkan nanti ke akademik itu kalau sudah terbit itu apa aja. Misalnya file PDF-nya, misalnya link dari websitenya, link jurnal kita di website tersebut, website jurnalnya ya. Kemudian DOI-nya gitu. Nah itu kita tanya tuh ke akademik apa aja. Nah setelah kemudian juga kita tanyakan juga ke pihak jurnalnya gitu ya, memastikan kapan terbitnya. Jangan sampai ini terbit, kalau misalnya kita target 3 semester berarti kan maksimal terbitnya Januari ya, Januari 2023 gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat dari situ, ya berarti kita lewat yudisium kan gitu. Jadi kita harus memastikan betul kapan terbitnya. Kalau misalnya memang kayaknya nih nggak keburu ya, ya udah berarti kita skip ke situ, cari jurnal yang lain gitu ya. Cari jurnal yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya memang kita udah klop nih, oh ternyata masuk nih, saya kalau misalnya masukin sekarang, manuskripnya udah jadi, masukin sekarang gitu ya, nanti terbitnya sebelum Januari 2023 misalnya gitu. Berarti kemudian saya fix mau ke sini, maka saya pelajari authors guideline-nya. Jadi karena setiap jurnal itu punya formatting ya, punya format penulisan gitu. Ya secara umum sih formatnya sama, ya maksudnya mirip-mirip gitu ya. Nggak terlalu jauh beda sih antara satu jurnal dan jurnal yang lain gitu. Tapi kita harus mempelajari itu, biasanya proses review itu terkait dengan ini, format ini. Jadi bagaimana penulisan itu sesuai dengan template dari jurnalnya gitu. Ya. Nah, kalau jarang sekali kalau misalnya review itu terkait dengan substansi itu jarang. Ya, kalau misalnya misalnya gini, jurnal saya itu terkait dengan CASLING, terus kemudian kesehatan lingkungan ya. Saya mengirimkan ke jurnal nasional yang memang itu scope-nya, kan kita bisa pelajari ya di website-nya itu scope-nya apa. Misalnya terkait dengan sanitasi lingkungan, terkait dengan penyakit vector-borne disease gitu ya, seperti itu. Nah, itu berarti itu scope-nya. Nah, kalau udah scope-nya otomatis ketika kita karena kalau misalnya udah nggak sesuai scope, biasanya dari awal tuh udah di-reject tuh. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk proses review, berarti secara logika berarti ini sudah masuk scope dari jurnalnya. Berarti kalau misalnya pun kita revisi itu lebih ke revisi format aja gitu ya. Oh nih tabelnya salah nih, jangan kayak gini bentuknya, tabelnya harus diganti format kayak gini misalnya gitu. Atau oh abstraknya kebanyakan kata-katanya maksimal 250 kata ya, misalnya gitu. Nah itu lebih ke situ sih ya reviewnya. Nah ini juga menentukan kecepatan review, yang menentukan kecepatan reviewnya itu adalah kembali ke kita juga gitu ya. Kadang-kadang kita telat cek email biasanya ya. Ketika misalnya oh sebenarnya ada review nih, cek emailnya ternyata udah telat 2 minggu. Padahal sebenarnya
eh, feedback dari reviewer itu udah 2 minggu yang lalu tuh. Jadi kita baru cek email. Nah, karena keterlambatan kita itu maka mempengaruhi proses review juga akan jadi lebih lama gitu. Nah, jadi memang di masa-masa ini, masa-masa kritis ini, tiap hari kita harus cek email. Bahkan pengalaman saya itu di hari yang sama itu udah langsung ada feedback. Ya, di hari yang sama. Misalnya saya pagi nih, saya pagi kirim revisi saya. Sore atau malam itu udah keluar tuh, udah di feedback, dikasih feedbacknya gitu ya. Apakah sudah oke atau belum gitu. Ya. Nah, kita harus rajin-rajin tuh cek email tuh, ya. Karena kalau misalnya ini kita telat atau kita terlambat, maka itu akan mempengaruhi kecepatan reviewnya. Ya bisa saja nanti malah molor dan jadi tambah panjang kan gitu. Ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau misalnya ini nih setelah mempelajari author guideline kita submit. Nah, setelah submit ada proses review tadi ya, proses review. Kemudian itu kita harus pantau terus tuh ya, harus kita betul-betul cek email setiap hari. Kemudian juga kalau misalnya memang udah waktunya misalnya ditargetkan terbit tuh misal bulan Desember, ya kita berarti harus cek tuh bulan Desember itu harus kita kejar ya apa namanya file di apa namanya link di websitenya, kemudian jurnal kita gitu ya, apakah sudah ada sudah terbit atau belum, itu harus kita cek tuh ke website tuh ya. Nah, ketika udah terbit kita minta DOI-nya misalnya gitu. Nah, kemudian setelah ini baru kemudian selesai proses tahapannya kalau sudah terbit ya. Nah, kemudian kita melaporkan ke akademik gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin kita akan jalan tahap demi tahap gitu ya, tahap demi tahap. Tadi itu adalah overview dari perjalanan kita menyelesaikan tugas publikasi. Jadi saran saya jangan dilihat yang tadi ya, yang panjang tadi ya, pasti kita akan overthinking. Wah, ya banyak banget tahapannya ya gitu ya. Jangan lihat gitu, tapi lihatnya tahapan per tahapan gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya ini jangan dulu lihat yang bagian nomor 2, lihat fokus dulu ke sini nih ya. Ya, jadi jangan melihat secara keseluruhan, wah panjang juga ya langkah-langkahnya ya. Jangan, itu nanti kita akan keder sendiri gitu ya. Nah, lebih baik nanti misalnya tahap demi tahap nih, misalnya tentukan topik dulu apa, dari dosennya oke gitu ya. Nah, kemudian baru kita kumpulin gitu ya, udah banyak, kemudian baru kita mulai menulis gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan langkah-langkah banyak sekali ya. Ya kan ini alur ini kan dibuat untuk kita bisa tergambar kira-kira keseluruhan perjalanan kita bagaimana gitu. Ya, tapi tetap kita jalannya selangkah demi selangkah, bertahap ya, kita secara bertahap kita bergerak gitu ya, berprogres. Nah, nanti lama-lama juga kita akan selesai, karena sampai juga nanti di bagian akhir sini gitu. Mungkin itu Kak Vira, saya kembalikan ke Kak Vira untuk nanti kalau misalnya ada yang bertanya atau mau diskusi boleh. Baik, terima kasih Kak Fajar atas sharingnya ya, sangat membantu sekali dalam kita nanti kira-kira menetapkan langkah-langkah atau target-target yang harus kita capai ya. Mungkin dari teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan Kak Fajar, ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Kak Devi. Iya, izin. Makasih Kak Vira, Kak Fajar atas sharingnya. Ada pertanyaan begini, kemarin sempat bimbingan sama PA ya. Terus teman saya sih yang sedang sharing terkait materi publikasinya. Terus beliau dengan sangat tegas bilang, kamu cari partner ya dari teman kamu gitu. Soalnya saya nggak mungkin nih ngebaca bareng sama kamu gitu. Jadi intinya beliau ini keberatan untuk menjadi penulis kedua. Berarti kalau seperti itu tuh berarti memang kita harus punya second author itu sama teman kita, terus PA kita itu menjadi penulis ketiga atau bagaimana ya Kak? Ya, kalau misalnya mau buat tim seperti itu boleh saja. Artinya gini, kita
kita menyusun manuskripnya berdua misalnya gitu ya. Ya. Tapi tetap posisi penulis kedua itu harus dosen. Gitu. Jadi misalnya kita bertiga nih ya, saat kita, teman kita sama dosen PA gitu ya. Nah, dosen PA itu tetap dosen PA itu posisinya di penulis kedua. Ya. Karena memang syaratnya begitu dari akademiknya gitu. Jadi tidak boleh dia diposisikan di posisi ketiga, nggak bisa. Ya. Nah, artinya penulis pertama kita, ya, kemudian penulis keduanya dosen kita, penulis ketiganya teman kita, gitu. Nah, ketika kita buat manuskrip, jadi tetap sebenarnya kita ngerjain sendiri sebenarnya, cuman kita dibantu ya. Jadi kita dibantu sama teman kita, nanti giliran teman kita dibantu sama kita, gitu ya. Sehingga akhirnya nama kita nanti di manuskrip dia itu nama kita di posisi ketiga. Terus kemudian nama dia adalah posisi pertama, nama pertama, penulis pertama, kemudian penulis keduanya adalah dosen PA dia. Gitu. Itu boleh seperti itu ya. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita bikin hanya satu manuskrip. Gitu ya. Terus kemudian posisinya tadi nama kita nama pertama, kemudian nama dosen kita nama kedua, kemudian nama teman kita yang ketiga begitu. Ya, yang diakuin itu hanya nama pertama sama nama kedua sebenarnya. Jadi untuk tugas publikasi ini buat kita, berarti yang diakuin itu adalah nama kita, berarti ini tugas publikasi kita sama dosen PA kita gitu. Ya. Untuk teman kita yang ketiga ini, yang penulis ketiga ini belum dianggap sebagai tugas publikasi dia. Jadi tugas publikasi dia adalah dia harus nama pertama. Gitu. Jadi menulis manuskrip boleh sama-sama, tapi misalnya judulnya beda gitu ya. Tapi di dalam sistematika penulisan authors-nya itu seperti itu, gitu ya. Paham ya? Paham. Makasih Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita nggak bareng sama temen gitu, memang kita sendiri gitu ya. Tapi dosennya, PA-nya itu nggak mereview gitu, namanya aja yang masuk, itu nggak mungkin kayak gitu ya Kak? Ya mungkin saja ya, mungkin saja itu maksudnya begini, kalau kita artinya gini, ketika dalam penulisan manuskrip itu misalnya PA kita secara waktunya tidak memungkinkan maksudnya gini ya, jangankan untuk publikasi kita ya, beliau itu udah banyak banget mahasiswa bimbingan tesis yang mungkin sudah injury time ya, iya benar Kak gitu ya, sehingga akhirnya beliau lebih fokus ke sana begitu ya, sehingga mungkin kita itu paling sekilas aja gitu ya. Jadi misalnya selama itu sesuai dengan minat beliau gitu ya, beliau seperti memberikan otonomi luas bagi kita untuk menyusun gitu. Nah, proofreading itu boleh kita minta tolong teman kita proofreading. Jadi tolong dong kalau ada typo, kalau ada apa tolong dong dibacain, nanti saya gantian ya, saya bacain punya kamu juga, saya proofreading punya kamu juga. Nah, nama teman kita boleh masuk ke manuskrip dia. Nah, dan nama kita boleh juga masuk ke manuskrip dia. Karena kita punya peran di situ sebagai proofreader. Proofreader itu yang ngecek ya. Misalnya tabelnya udah bener atau belum. Kebetulan misalnya kita seilmu, seperguruan misalnya ya. Satu misalnya, wah sama-sama kita dari latar belakang keilmuan yang sama dulu. Wah, jadi dia bisa berikan masukan-masukan terkait dengan substansi. Jadi dia itu bisa masuk sebagai sebagai penulis ketiga, ya bisa seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, oke silakan, ada yang lagi? Kak, izin tanya boleh? Ya boleh. Ya silakan. Ya, ini Kak aku saya punya kendala nih, bukan kendala sih, cuma agak kesulitan aja. Salah satu poin sebelum kita menulis itu kan kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita teliti itu belum pernah diteliti orang lain. Kalau untuk jurnal yang asalnya dari luar negeri, mungkin untuk database itu kalau yang basic ya bahasa Inggris itu udah bagus Kak ya. Cara pencariannya juga susah. Masih terkendala itu yang kalau misalnya menggunakan Google Scholar itu ada tips dan trik Kak gimana cara nyari? Karena saya pernah dengar katanya kalau untuk Google Scholar itu cuma bisa pakai 2 boolean,
nggak bisa lebih. Terus kita juga nggak bisa lebih spesifik, dia kan cuma berdasarkan tahun sama jenis penelitian, selesai gitu. Jadi kalau pas buka Google Scholar tuh kayak udah langsung capek, nggak hasilnya tuh udah 4.000. Ada tipsnya nggak kalau untuk Google Scholar sama yang mungkin yang lebih ke jurnal-jurnal Indonesia sih, kayak Garuda kan sama Sinta juga bisa searching, cuma kurang lebih sih kayaknya sama caranya. Nah, sebetulnya dulu kalau pengalaman saya itu memang saya tidak terlalu banyak ke Google Scholar sih sebenarnya. Google Scholar itu saya lebih ke untuk mengakses, untuk meneliti dosen saya itu minat beliau itu kemana. Itu lebih ke situ, lebih ke ngebaca tanda kutip, membaca kepribadian. Kepribadian dosen PA gitu. Jadi, oh dosen saya itu sukanya ke sini, oh dosen ini sukanya ke sini. Bisa juga tidak hanya dosen PA ya, tapi misalnya dosen penguji yang lain itu juga kita bisa pelajari portofolio beliau itu di situ. Ya, jadi misalnya, wah beliau lebih senang penelitian terkait dengan ini gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak terlalu ke Google Scholar itu karena saya lebih senang menggunakan jurnal internasional gitu ya. Karena kalau kita menggunakan jurnal nasional, peluang untuk Turnitinnya tinggi itu besar. Turnitin itu kan maksimal 25% ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan banyak jurnal nasional, itu peluang kita nilai persentase Turnitinnya lebih dari 25%, lebih dari 25% itu besar sekali. Bahkan ada teman saya itu yang sampai 40% lebih, sampai 50%. Gitu. Pernah angkatan sebelumnya gitu ya. Setelah saya lihat di manuskripnya, daftar pustakanya, referensinya, ternyata nih banyak sekali menggunakan jurnal nasional gitu ya. Karena Turnitin itu dia melihatnya itu word by word, kata per kata. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis itu bahasanya sama dengan kita, ya. Nah, itu akan mengakibatkan Turnitinnya tinggi. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, meskipun kita translate, itu udah pasti beda. Jadi misalnya kita jurnal bahasa Inggris nih ya, misalnya DBD dipengaruhi, misalnya climate change affect the distribution of dengue, ya misalnya gitu ya. Nah itu kita translate ke bahasa Indonesia, perubahan iklim mempengaruhi distribusi atau sebaran dari DBD, itu saya sudah beda sekali dari kalimat awal, meskipun kita hanya translate gitu ya. Nah itu salah satu tips yang saya sering sampaikan ke teman-teman, hindari kalau bisa ya penggunaan jurnal nasional yang terlalu banyak. Sedikit-sedikit boleh, tapi jangan sampai misalnya 50-50 ya. Itu terlalu besar. Bahkan menurut saya terlalu besar ya, 50-50% itu terlalu besar. Jadi kalau misalnya jurnal nasional misalnya 10% atau 25%, 20%, selebihnya jurnal internasional itu akan relatif tertutup itu. Tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya kita mayoritas bahkan lebih dari 50% itu menggunakan jurnal nasional, peluang untuk nilai Turnitinnya lebih dari 50%, lebih dari 40% bahkan, itu besar. Gitu ya. Saya makanya kaget ketika ada teman menyampaikan begitu, kok bisa ya gitu ya. Setelah saya pelajari daftar pustakanya, ternyata dia menggunakan banyak sekali referensi jurnal dan jurnal nasional ya, dan tesis-tesis ya, atau unpublished artikel kayak tesis, disertasi gitu ya. Nah itu rentan tuh, kita akan Turnitinnya akan tinggi, similar ya, sama gitu karena menggunakan bahasa yang sama. Gitu. Kata-kata word by wordnya itu sama gitu. Nah kalau bisa saya menganjurkan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, menggunakan jurnal internasional yang sehingga akhirnya nanti kita similarity-nya rendah gitu. Seperti itu ya. Gitu. Nah, oke, makasih Kak. Pengalaman saya itu pakai jurnal internasional tuh langsung tidak sampai 25%. Langsung pada percobaan pertama tuh waktu dulu itu. Terus kemudian saya mempelajari kok bisa begitu ya. Ternyata saya bandingkan juga dengan teman-teman lain yang seangkatan yang menggunakan banyak jurnal internasional. Ternyata berarti ini mungkin ya. Dan kemudian saya ketemu kasus yang jurnal nasionalnya banyak Turnitinnya menjadi tinggi gitu. Jadi itu mungkin salah satunya ya. Oke.
Kak izin Kak, Ya, tadi yang unpublished pun tetap ini ya Kak, tetap terdeteksi ya kalau kita ngambil yang berbahasa Indonesia. iya, iya. Oh, Bahkan dosen itu justru kalau di tesis ya, ini cerita lagi, di tesis itu justru malah tidak menganjurkan kita menggunakan banyak disertasi, tesis, skripsi di dalam tesis kita, gitu ya. Jadi untuk pencarian saya malah di tesis saya nggak ada tuh sama sekali dari mulai disertasi, tesis atau skripsi gitu. Tapi sebagai apa namanya pencarian ide awal boleh misalnya gitu. Oh ternyata udah ada penelitian nih terkait dengan misalnya kalau saya terkait dengan DBD dan iklim kan udah banyak banget ya terkait dengan DBD dan iklim gitu ya. Cuman kemudian oh ternyata yang di sini tuh misalnya hanya satu kota. Kemudian range waktunya tuh hanya 5 tahun, paling lama 7 tahun, 10 tahun. Ya udah deh, kalau gitu saya bikin yang baru, saya bikin 20 tahun datanya, gitu. Jadi novelty-nya tuh di situ. Jadi ketika teman-teman nanti mencari menulis itu mungkin perbedaannya di situ. Jadi saya mengumpulkan semua disertasi, skripsi, tesis yang terkait dengan DBD itu untuk melihat selama ini tuh bentuk penelitiannya seperti apa sih, gitu ya. iya, Seperti itu. Nah, kemudian saya memberanikan diri, udah pokoknya saya 2 kali lipatnya yang ada sekarang. Jadi saya bikin 20 tahun. Range-nya, data longitudinalnya gitu. Jadi itu bagian dari novelty ya teman-teman. Harus bisa mencari topik ini tuh novelty-nya apa. Betul. Iya. Kak izin Kak nanya. Tadi saya agak bingung yang terkait alurnya ya. Yang habis mencari jurnal itu kan memastikan kapan terbit. Nah, itu di percobaan pertama itu kita udah pasti diterima atau mungkin ada penolakan gitu. Nah, itu sebenarnya di tahap mana ya, Kak? Berarti di memastikan kapan terbit ini ya? Yes. Itu masuk di situ. Jadi ketika kita jadi sebetulnya kan urgensinya adalah pertanyaan pertamanya adalah ini terbitnya kapan? Itu urgensi kita. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan misalnya ini kalau skopnya apa ya? Skopnya ini atau bukan ya? Saya mau ada topik ini masuk skopnya atau enggak? Misalnya gitu. Oh iya masuk skop. Oke, berarti 2 pertanyaan. Yang ketiga adalah proses reviewnya berapa lama? Nah, gitu. Apa sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Misalnya gitu. Itu harus dipastikan juga tuh. Jadi kita punya bayangan, oh kisaran itu sekitar 2 bulan. Oke. Berarti kita punya dalam benak kita, oh berarti ini 2 bulan selesai. Kalau misalnya kita reviewnya melakukan revisinya cepat gitu. Nah, kemudian nanti ditanya lagi, kalau misalnya sudah terbit, DOI-nya atau link-nya kapan bisa saya dapatkan? Misalnya gitu. Atau informasi di website-nya jurnal itu, manuskrip saya itu di situ munculnya kapan gitu. Nah, itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan detail yang harus kita tanyakan karena itu terkait dengan persyaratan yudisium kita gitu ya. Link DOI itu penting diminta oleh akademik. Nah, itu kita harus pastikan. Karena ada juga jurnal yang dia itu udah terbit tapi link DOI-nya terlambat gitu, lama. Gitu. DOI itu untuk jurnal Indonesia aja kah? Kalau jurnal internasional itu kan nggak harus sampai terbit, nggak harus sampai terbit dulu, accepted aja udah boleh. Kalau jurnal internasional, jadi nggak belum ada DOI dong, kalau belum terbit kan, nah, gitu. Jadi jurnal nasional itu otomatis dia ada DOI. Gitu ya. Berarti Kak izin, berarti maksud dari istilah kita bertanya kapan terbit itu secara tidak langsung kita bertanya ini berarti jurnal saya diterima di sini gitu ya? Iya. Okay. Skopnya masuk dan seterusnya. Gitu. Iya. Nanti kita bagian itu nanti kita akan bahas lebih detail ya, karena itu nanti jangan sampai ada pertanyaan yang keskip. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa saya masukkan di dalam satu slide itu ya. Jadi cuma gambaran umumnya saja. Tapi setidaknya itu keep in mind. Di dalam pikiran kita udah kita cantolkan bahwa kita akan melakukan itu. Gitu. Baik Kak. Oke. Terima Kak. Ya. Kak izin bertanya, kalau kita menginginkan meminta data suatu instansi untuk keperluan tesis kita, itu kan dari instansi juga membutuhkan surat dari akademik UI ya, atau mungkin
bagian yang terkait. Itu apa ya Kak ya yang perlu kita lampirkan untuk biar surat itu keluar itu dari departemen atau mungkin dari ini fakultas Kak? Makasih Kak. Ini tuh datanya untuk publikasi atau tesis? Nah itu saya tuh pinginnya sebenarnya tesis dan publikasi itu sama gitu. Yaitu bahan tesis itu yang saya jadikan publikasi ya tesis itu gitu sih Kak. Sebenarnya kemarin pinginnya dan dari PA sih tidak ada masalah. Bahkan beliaunya menyampaikan sebisa mungkin malah memang selaras gitu antara tesis dan. Jadi saya pinginnya ya nggak usah 2 kali kerja gitu sekalian gitu. Ya, jadi ada sebetulnya di akademik itu ada yang namanya survei pendahuluan. Ya, survei pendahuluan itu sebenarnya itu survei pendahuluan itu untuk mengetahui datanya ada atau enggak, gitu ya. Nah, di kasus saya dulu, saya mengirimkan survei pendahuluan untuk menanyakan datanya ada atau enggak. Yang terjadi adalah melebihi dari ekspektasi saya. Data itu langsung dikirimkan 20 tahun. Gitu. Jadi saya udah punya data sebelum saya proposal. Gitu ya. Nah, itu by chance. Artinya bisa saja itu terjadi, bisa ya kita nggak tahu ya namanya apa namanya orang salah baca surat ya. Misalnya ini disangkanya minta data gitu ya, tapi ternyata sebenarnya saya bukan minta data, saya menanyakan datanya ada atau enggak gitu ya. Nah, itu berarti kan blessing in disguise. Jadi kita mendapatkan satu hal hadiah gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak ke sana, tapi maka itu di luar ekspektasi saya. Saya udah dapat data sebelum saya sempro gitu ya. Padahal sebenarnya alurnya yang benar itu adalah data itu harusnya setelah kaji etik itu baru bisa permohonan data tuh sebetulnya gitu. Nah, jadi artinya gini, artinya kita bukan berharap bahwa itu terjadi juga, maksudnya bisa aja kita berharap begitu ya, tapi kita tidak tapi artinya gini, surat itu diajukan saja ya, entah bagaimana penafsiran yang menerima itu ya kita berharap yang terbaik ya, seperti kasus saya tadi gitu. Nah, atau bisa juga kita minta tolong ke departemen untuk dibuatkan surat permohonan data untuk keperluan manuskrip. Ya. Jadi tentu kebutuhan manuskrip itu kan tidak sebesar kebutuhan tesis kan gitu. Jadi cuplikan dari data itu kita mau tulis menjadi publikasi gitu ya, menjadi manuskrip gitu. Itu bisa. Ya. Nah, itu coba dikonsultasikan ke departemen. Biasanya departemen itu punya surat tuh. Punya surat sakti juga biasanya. Jadi untuk membantu mahasiswa, apalagi kakak kan Prof Tias ya. Sekarang nih kadepnya ya. Nah, beliau itu sangat care, pokoknya itu mahasiswa akan dibantu banget lah gitu. Nah, coba itu didekati dan kemudian dikomunikasikan. Gimana caranya kalau misalnya saya boleh nggak Prof kalau misalnya saya perlu data sedikit saja untuk menulis, nah gitu, terus kemudian menggunakan suratnya dari departemen misalnya gitu. Ya, karena setahu saya departemen itu punya surat itu, ya, punya surat itu. Kalau di template-nya FKM akademik itu memang yang sebelum sempro itu hanya surat survei pendahuluan, ya. Surat permohonan data itu baru bisa kalau by alur ya, sesuai dengan alur itu baru bisa dikeluarkan setelah sempro dan kaji etik. Jadi setelah sempro, kaji etik, kemudian kita bisa mengajukan surat permohonan data. Gitu. Jadi coba lewat jalur departemen ya. Iya. Berarti izin Kak, berarti kalau gitu survei pendahuluan itu sebelumnya kita juga harus mungkin melampirkan ini ya, proposal penelitian dulu ya, proposal tesis atau apa Kak yang kita lampirkan untuk nggak harus proposal mendapatkan ya. Apa? Berarti nggak semi proposal atau mini proposal. Jadi kalau misalnya di pendahuluan itu, kalau di proposal itu kan misalnya ada 4 paragraf misalnya ya, kita taruhlah 1 paragraf dulu di situ ya, untuk sekedar memberikan penuansaannya, nanti yang baca itu oh ini maksudnya begini gitu. Kemudian juga pertanyaan penelitian juga bikin aja gitu ya, kita pengen meneliti apa gitu ya, seperti itu. Kemudian pengolahan data juga kita bikin sederhana aja, misalnya kita pengen bivariat lah atau univariat juga sebenarnya menarik loh itu.
jangan salah ya, di jurnal internasional itu rata-rata univariat justru malah Q1. saya soalnya ada dosen di KL itu mengirimkan manuskrip ya, jadi sudah terbit gitu. Terus kemudian saya melihat mahasiswa yang angkatan di atas saya itu mengirimkan, kemudian saya baca, wah itu univariat, deskriptif, tapi detail, gitu ya. Jadi orang luar itu ternyata, kita sekarang kadang-kadang suka overthinking ya. Oh kalau misalnya Q1 itu harus multivariat, harus modeling, harus apa. Ternyata enggak. Ternyata ada loh jurnal Q1 yang dia itu menerima univariat misalnya gitu. Nah scope-nya itu kan berarti kan harus kita pelajari dari setiap jurnal ya. Apakah bisa univariat masuk atau enggak. Jadi univariat pun sebenarnya kalau kita kemas menarik itu bisa jadi bagus tulisannya. Detail, terus kemudian data itu bunyi ya, betul-betul kita bunyikan data itu univariat loh, itu bisa menjadi tulisan yang bagus. Jadi kayak gitu ya, misalnya metodenya nanti di mini proposal tulis misalnya univariat atau deskriptif misalnya gitu ya, atau gimana gitu ya. Nah kemudian mungkin kalau saya sih 2-3 halaman lah kalau itu, nggak perlu terlalu sampai ke detail gitu ya, karena mereka juga sebetulnya tidak perlu, maksudnya gimana ya, tidak interest juga dengan tinjauan pustaka, kan bab 2 itu tinjauan pustaka ya, nggak interest dengan itu. Kemudian juga mereka juga mungkin nggak interest dengan, kan kita belum meneliti, jadi bab hasil itu kan belum ada, kemudian pembahasan belum ada, jadi betul-betul kita hanya menunjukkan ide kita aja, ide kita mau meneliti apa sih, kemudian metode yang digunakan apa, gitu. Kira-kira itu aja sih, sehingga nanti bisa ketika nanti mereka udah jelas, oh datanya yang dibutuhkan apa nih, dia baca, oh datanya perlunya ini, oh kayaknya logis ya penelitian menulis ini, terus kemudian datanya yang diperlukan ini. Nah kalau misalnya itu logis, nanti mereka akan mengeluarkan biasanya gitu. Nah biasanya nanti ada ini juga, ada kewajiban kita juga ke lembaga itu, misalnya apakah presentasi atau misalnya mungkin pengolah data di sana atau pemegang data di sana juga dimasukkan sebagai penulis, karena dia juga perlu angka kum misalnya gitu ya, bolehlah itu seperti itu. Itu bagian dari kolaborasi. Siap, terima kasih Kak. Kalau ini Kak, kalau dari pengalaman ya Kak ya, kita kan sudah harus sampai publish ya. Itu kira-kira waktu untuk kita tahu mulai dari mungkin kita apply di suatu jurnal untuk memasukkan manuskrip sampai akhirnya kita tahu, oh ini diterima atau enggak, oh ini bakal publish atau enggak, itu kira-kira berapa lama ya Kak ya? Mungkin dari pengalaman Kak Fajar untuk kita mengira-ngira, oh paling lambat kalau kita mau yudisium tanggal sekian berarti kita harus memasukkan ini berapa jeda waktunya gitu, 1 bulan kah atau berapa lama gitu Kak? Iya, kalau kemarin kan pernah saya share ya list Excel yang jurnal-jurnal itu ya. Nah itu sebenarnya dulu zaman saya belum ada tuh. Jadi betul-betul mengandalkan cerita mulut ke mulut gitu. Misalnya saya ngobrol nih, misalnya nanya, kalau ini di mana sih gitu di grup ya. Oh coba sini aja mas gitu ya. Nah saya coba. Jadi saya betul-betul tidak ada waktu saat itu untuk mengakses, karena memang waktu itu sempit dan file Excel yang ada sekarang ini itu belum ada dulu. Jadi kita kan betul-betul blind lah ya, kita betul-betul mengandalkan pengalaman dari teman-teman kita yang lain. Nah alhamdulillah dapat waktu itu Sinta 3 gitu ya. Jadi Sinta 3 relatif accepted lah untuk dosen gitu. Ada juga sebenarnya waktu itu beberapa jurnal Sinta 4, Sinta 5 gitu ya, yang misalnya dari sekolah universitas apa atau dari apa gitu ya, atau Poltekkes gitu, yang baru-baru gitu. Nah tapi itu saya tahunya belakangan tuh, baru tahu belakangan, oh ternyata ada gitu ya. Dan waktu itu yang Sinta 5, Sinta 4 itu waktu itu masih gratis. Jadi betul-betul tidak dipungut biaya waktu itu. Wah, saya bilang saya telat juga nih taunya. Saya taunya yang Sinta 3 gitu. Tapi ya jalurnya begitu yang saya dapatkan gitu. Dan itu prosesnya cepat ya, dan juga karena saya ada komunikasi baik dengan editornya, itu diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Kemudahannya adalah
saya waktu itu boleh nggak didahulukan, dipercepat keluar LOA-nya gitu, karena ini mengejar yudisium gitu. Jadi waktu itu dia keluar yudisium, keluar LOA-nya itu berapa hari setelah yudisium tanggalnya. Jadi setelah deadline yudisium baru keluar tuh. Saya bilang boleh nggak dimajukan beberapa hari aja LOA-nya keluar gitu. Jadi proses oh enggak, ini kita masih proses review gitu ya. Ya saya bilang ini karena yudisiumnya nih lewat dikit nih, saya bilang gitu. Ya, jadi maksudnya cuma lewat, belum nyampe seminggu. Jadi lewat selang 2-3 hari gitu. Saya bilang, waduh, boleh nggak gitu sih, diizinkan gitu ya, untuk dimajukan sedikit, meskipun mungkin proses review masih berjalan. Nah, kemudian saya kemudian akhirnya dibolehkan seperti itu. Ya boleh, nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi nanti tetap komitmennya adalah tetap terbit di jurnal kami kan gitu. Iya, saya tetap komit. Ini masalah yudisium aja saya bilang gitu nih. Sayang banget kan, gara-gara cuma telat 3 hari lewat dari batas yudisium, saya harus bayar 13 juta gitu kan. Kira-kira seperti itu. Karena kalau misalnya belum publikasi, itu mau nggak mau kita harus nambah semester. Dan nambah semesternya itu kalau misalnya itu lumayan ya. Cuman diskonnya itu 25% kalau nggak salah. Jadi 13 juta itu. Jadi cuma diskon 26%, selebihnya kita harus bayar. Nah itu kan sayang sekali. Jadi saya bilang, boleh nggak saya diberikan keringanan gitu ya. Nah akhirnya itu lagi karena ada kemudahan-kemudahan itu, alhamdulillah saya bisa terbit. Bukan terbit, saya bisa LOA, dapat LOA. Terbitnya sih bahkan setahun kemudian. Jadi enggak setahun kemudian. Kan Januari ya, September baru terbit. Jadi udah lewat banget kan ya dari masa yudisium ya. Tapi pada saat itu saya masih syaratnya itu sampai LOA saja. Nah kalau teman-teman berarti harus memastikan itu kan, harus sampai publish itu kapan gitu. Karena itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Kalau misalnya teman-teman sudah dapat LOA, tapi untuk yang nasional ya, LOA tuh untuk yang nasional tuh nggak bisa hanya LOA, harus sampai publish. Kalau yang internasional tuh LOA juga cukup. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya oleh teman-teman. Gitu ya. Ya, ini maksud saya jangan jangan terlalu overthinking ya. Ini kalau kita memikirkan yang banyak itu mumet nih ya. Mumet, jangan. Udah mulai sih Kak ini, udah mulai. Menurut saya kalau menurut saya itu, saran saya itu adalah kita staf demi staf itu. Tadi misalnya pertama nih, misalnya kalau misalnya belum ada kesepahaman dengan dosen, coba kita cari kesepahaman itu. Topiknya apa sih yang mau kita tulis gitu. Ya, itu dulu. Kalau udah oke, dosen kemudian Prof atau Pak, Bu, saya mulai cari referensi ya. Oke. Ya, topiknya udah sesuai nih, saya setuju misalnya gitu. Nah, baru lanjut ke cari referensi. Kumpulin dulu referensinya. Ya. Jadi seminggu ke depan nih, kalau misalnya bisa seminggu kumpulin dulu nih referensinya. Ya, setelah seminggu kemudian nanti kita ketemu lagi, misalnya untuk kita mulai nih petakan nih mana mau ditaruh di introduction, mana taruh di gitu ya. Nah itu nanti di dalam folder itu nanti kita bikin sub folder lagi gitu ya. Sistematika bekerjanya begitu. Jadi kita nggak lompat-lompat ya. Ketika udah itu udah boleh nulis ya. Kita sama-sama nulis. Jadi jangan kepikir kemana-mana dulu. Jangan pikir kemana-mana dulu. Fokus aja dulu ke satu langkah demi selangkah, kemudian nanti baru udah selesai satu langkah ini lanjut ke langkah berikutnya gitu, seperti itu. Nah, izin buat kami ya Pak. Mungkin saya secara pribadi, kalau kita ingin membuat topik yang kita angkat atau judul yang kita angkat di publikasi juga itu akan masuk ke bagian di tesis kita, itu ada pesan-pesan khusus nggak Kak? Karena kalau saya melihat kebanyakan teman-teman kayak beda ya, topik antara yang diambil di publikasi sama di tesis itu kebanyakan beda lah. Ini saya pinginnya satu aja sih, karena iya kayak memikirkan dua hal yang sama-sama berat, kalau saya kayak 2 kali kerja gitu. Kalau menurut Kak Fajar gimana Kak? Ada pesan-pesan khusus nggak Kak? Maksudnya apa yang kita perlu perhatikan saat penyusun itu ya gitu. Karena kan mungkin kalau dari segi temennya kan mungkin kita publikasi dulu ya yang harus kita ini kan ya. Tapi kita pinginnya dua-duanya ya bisa jalan dengan topik atau judul yang sama. Gimana Kak? Kalau maunya begitu berarti berpikirnya
holistik dari belakang. Jadi tesis itu misalnya terdiri dari 1 variable dependent, 10 variable independent misalnya. Ya, misalnya, ini misal aja. Kemudian dari 10 variable independent itu kita mau mengambil 2 yang ingin kita tulis dengan 1 variable dependent yang sama, gitu ya. Nah, jadi kerangka berpikirnya itu adalah kita dari 10 tadi. Meskipun 10 itu belum kita laksanakan sekarang. Ya, paham ya maksudnya ya? Supaya nanti akhirnya yang 2 ini tinggal masuk nih ke yang 10 nih. Yang 2 ini. Gitu ya. Paham, Pak. Jadi jangan berpikirnya dari 2, jangan. Berpikirnya dari 10. Jadi teman-teman harus memikirkan nanti saya tesis itu variabelnya apa saja ya. Variabel independennya apa saja yang mau saya pakai. Gitu ya. Tentu berarti teman-teman harus banyak membaca juga penelitian-penelitian yang senada, yang di situ dijelaskan variabel apa saja sih, variabel independen apa saja sih yang digunakan untuk masalah penelitian ini yang variabel dependennya gitu. Ya. Nah, jadi berpikir dari situ ya. Nah, kemudian nanti yang 2 itu dia tulis aja menjadi yang 2 itu yang kita minta data atau kita buatkan suratnya untuk kita dapatkan 2 variabel itu. Gitu ya. Nanti permohonan data tulis 10-10-nya di permohonan data. Gitu ya. Jadi kita tetap harus jangan ditulis 8, jangan. Tulis 10 ya. Karena apa yang 2 ini sebenarnya itu hanya cuplikan aja dari yang 10 tadi. Tetap yang 10 itu harus keluar apa namanya variabel-variabelnya gitu. Ya. Sehingga nanti tidak akan kontradiksi antara nanti surat dengan tulisan kita dengan penulisan manuskrip kita gitu. Kan kita pengen semuanya selaras ya. Jadi skenario harus kita susun tuh, harus kita main cantik skenario-nya. Nah, kita bikin yang kayak tadi gitu. Nah, yang 2 itu tadi kita tulis menjadi manuskrip. 2 variabel independen itu dengan variabel dependent. Ya. Nah, jadi agak beda ya kalau misalnya kita ingin, karena memang sebenarnya penulisan manuskrip itu sebenarnya setelah tesis sebenarnya alurnya ya. Karena kan kita neliti dulu, tulis laporan, kemudian kita bikin publikasi, kan gitu. Nah, ini karena di awal, jadi seolah-olah ini adalah di akhir, tapi kita taruh di awal gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin variabel independen banyak, seperti tadi misalnya 10, itu teman-teman nanti setelah lulus atau setelah tesis itu nanti teman-teman bisa bikin manuskrip itu banyak sekali. Ya. Wah, itu bisa bikin berapa itu tuh manuskrip tuh ya dari 1 tesis kita. Karena apa? Karena variabelnya banyak. Ya, misalnya ada terkait dengan sosial ekonomi, ada terkait dengan lingkungan, misalnya ada terkait dengan kebijakan, ada terkait dengan apa, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kita dari 1 tulisan tesis kita itu bisa kita breakdown menjadi beberapa tulisan manuskrip. Itu kelebihannya kalau kita punya banyak variabel. Jadi beruntung bagi yang punya banyak variabel, itu nanti bisa bikin banyak publikasi. Oke, baik Kak. Kalau semua variabelnya nggak banyak Kak, nggak Kenapa? mungkin. Kalau semua variabelnya nggak banyak, ada 2 mungkin dari independen 1, independennya 2 gitu. Terus dua-duanya itu kita bahas di publikasi juga, terus di tesis juga, itu gimana kira-kira? Apa mungkin kurang kompleks, atau kalau mungkin ada, kalau tesis itu harusnya lebih gini, atau mungkin lebih kompleks ya kalau tesis itu Kak. Jadi nggak boleh terlalu sederhana gitu. Kalau tadi yang dijelaskan Kak Fajri kan seakan-akan berarti publikasi ini yang lebih sederhana, kalau tesis itu hal yang lebih kompleks gitu. Iya, Jadi, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak melulu harus begitu juga. Jadi saya ada tesis itu yang univariat loh, di angkatan 2019. Itu karena ketika di bivariat itu sampai bivariat, tapi tidak bermakna. Sehingga akhirnya univariat ketika revisi Semhas itu univariatnya digali lagi gitu supaya bunyinya lebih enak, lebih merdu gitu ya. Karena bivariatnya itu ketika diujikan ternyata
karena mungkin kondisi datanya juga yang tidak, ya artinya datanya itu tidak terlalu terlalu tidak bisa dianalisis gitu ya ketika bivariat ya, karena keterbatasan datanya. Nah akhirnya dikuatkan di univariatnya gitu, univariatnya dibikin variatif segala macam sehingga akhirnya lebih dalam lagi pembahasan di situ. Nah, ya seperti itu ya mungkin. Jadi tadi ada yang chat tuh ya, tadi ada yang chat kurikulum direvisi. Aduh susah itu ya. Ya itu dia tadi, karena idealnya memang setelah penelitian ya kita nulis publikasi, tapi ya mau nggak mau karena kita dikejar deadline itu ya, maka publikasinya dikedepankan gitu ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman yang lain silahkan. Ada Kak Intan, Izin Kak Reza, Kak Vira, Kak Aji. Kak Fajar, teman-teman, gini, kan tadi udah dijelasin panjang lebar sih, tapi jujur aja saya pribadi belum punya imajinasi terhadap kesana tuh gitu. Gambarannya kayak apa sih yang dijelasin Kak Fajar tadi gitu. Boleh nggak kalau misalnya ada contohnya gitu ya, punyanya Kak Fajar seperti apa yang dianggapin yang tadi ngomongin gitu, univariat itu. Ini mohon maaf banget, karena saya benar-benar belum punya bayangan gitu, sejauh ke sana tuh belum ada gitu. Makanya gimana ya, biar kita, sayanya nggak tahu sih, mungkin teman-teman udah pada ngerti ya, kebetulan saya belum gitu, yang menggambarkan bagaimana tadi tuh yang polanya sebenarnya harusnya kita melakukan penelitian dulu gitu, terus baru buat jurnal, tapi ternyata sekarang jadi maju gitu kan, buat jurnal dulu dari apa yang kita belum teliti gitu. Bisa dikasih contohnya nggak sih Kak yang lebih yang bisa untuk saya bisa pelajarin gitu. Karena dari tadi belum kebayang gitu aja sih. Makasih. Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya tidak ahli di bidang medlit kualitatif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang minat ke kuali ya, saya kurang bisa memberikan penjelasan ya. Tapi kalau untuk medlit kuanti, karena penelitian saya waktu itu kuanti, insya Allah saya bisa memberikan penjelasan. Jadi mungkin itu dulu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mau arahnya ke kuali, mohon maaf saya melambaikan ke kamera karena saya nggak paham gitu ya. Enggak, sebenarnya medlit kuali ikut juga waktu itu kan. Terus kemudian juga kita buat project atau penelitian kecil ya, kelompok. Tapi saya tidak menganggap diri saya ahli di situ gitu. Jadi khawatir nanti tidak sesuai ya. Jadi saya tidak memberanikan diri untuk membahas kuali. Oke. Nah, terkait dengan olah data itu, kalau menurut saya, jadi gini, nulis manuskrip itu bisa kita ngolah data, bisa juga enggak gitu. Makanya ada yang namanya Systematic Literature Review, ya, SLR. Pertamanya mungkin literature review ya, yang literature review. Tapi kalau misalnya kita upgrade naikin levelnya, itu namanya Systematic Literature Review, SLR. Nah itu di SLR itu kita nggak olah data, jadi kita hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dari orang-orang. Ya, itu kemudian kita kita konklusikan, kita simpulkan seperti apa. Ya. Nah untuk SLR ini pun saya kurang begitu memahami karena saya belum pernah membuat itu, karena pernah saya ikut pelatihannya, wah itu detail banget ya. Jadi sampai ke pencarian literatur aja itu ada beberapa step tuh. Ya, screeningnya dari misalnya 6.000 pakai boolean ya. Terus kemudian di filter jadi dapat 1.000, di filter lagi didapat 500, di filter lagi dapat 200 gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan itu dengan kita masukkan keywords apa, kemudian jadi berkurang lagi, itu terdokumentasikan. Ya, jadi kita mendokumentasikan proses yang saya pahami itu. Jadi misalnya gini, saya cari keywords DBD, keluar 10.000, keluar 1.000. Ya. Nah, kemudian saya masukin lagi climate change, berkurang tuh jadi 500.
saya masuk lagi keywords apa gitu, berkurang jadi akhirnya misalnya di bawah 100. Nah itu yang di bawah 100 itu kemudian saya tuliskan ke dalam menjadi bagian referensi systematic review saya. Nah itu ilmu tersendiri tuh, saya belum mendalami itu juga, baru sekilas saja saya ikut gitu ya, dan jadi itu bisa metode juga gitu ya. Nah kalau misalnya kita mau juga menggunakan data sampel yang kecil juga sebenarnya bisa. Jadi misalnya menggunakan data sekunder. Jadi kita nggak primer ya, kita menggunakan data sekunder yang ada di instansi, kemudian kita coba olah gitu ya, secara statistik misalnya. Statistik itu yang pertama adalah tadi ya univariat. Univariat itu hanya menampilkan mean, median, modus, ya. Kemudian juga mungkin proporsi, ya. Kalau mean, median, modus itu mean, median, modus, skewness, kemencengan, kemudian bentuk belnya gimana ya, mungkin masih ingat ya di biostat. Itu untuk data numerik. Tapi kalau data kategorik misalnya laki-laki, perempuan, jenis data kategorik itu pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, itu proporsi, persentase. Berapa persen yang laki-laki, berapa persen yang perempuan, berapa persen yang SD, berapa persen yang SD di bawah di atas SD misalnya gitu. Nah itu proporsi. Nah kalau kita mau menganalisis multi, itu berarti kita menggunakan logistik ya, atau regresi logistik kalau misalnya dia data kategorik gitu. Tapi mau saya gini, sekarang putuskan dulu kita mau olah data atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya tidak olah data berarti tidak perlu memikirkan analisis tadi. Jadi misalnya tadi kita hanya literatur review aja, hanya melihat pendapat orang, kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita bikin resumenya begitu. Itu kan sebenarnya inti dari systematic review itu begitu. Nah itu berarti kita tidak perlu menggunakan data. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan data, ya berarti datanya apa dulu nih? Kategorik, numerik. Kalau data numerik itu misalnya jumlah kasus, curah hujan, kalau saya Kessling, itu numerik tuh. Ya, nah itu dianalisisnya menggunakan misalnya bisa regresi, bisa Pearson, bisa Spearman gitu ya. Nah itu nanti beda lagi gitu. Jadi data itu ketika numerik itu nanti ada banyak cabangnya ya. Kalau misalnya kategorik tuh, ya, maksudnya data itu kalau misalnya numerik kategorik gitu ya. Nah numerik itu nanti ada apa aja yang nanti dimasukkan di situ di dalam data analisisnya. Kategorik itu apa saja yang nanti kita masukkan dalam analisis itu, nanti sebenarnya bahasan tersendiri ya. Artinya tidak cukup juga kita jelaskan di sini, dan juga memang kalau sudah ada datanya baru kita bisa bicara gitu. Tapi kalau misalnya belum ada datanya, kita nggak bisa kebayang seperti apa nanti arahnya kita melakukan analisis gitu. Ya. Jadi mungkin sekarang diputusin dulu nih mau pakai data apa, atau pakai data atau enggak gitu ya. Nah baru nanti kita memikirkan nanti kesananya bagaimana. Kak Fajar, misalnya nih ya, contoh gitu ya, saya punya salah satu judul misal gini, dan memang arahnya sih kalau saya sih ya pengennya pakai data sekunder aja, ngolah data gitu, karena kayaknya lebih cepat sih ketimbang kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Misalnya kayak dampak pandemi, pengennya sih jadi dari publikasi bisa nanti dilanjutin gitu. Berarti sama seperti yang Kak Fira tadi ya. Jadi berpikirnya holistik ya, jangan berpikir cuman untuk publikasi, tapi justru kebalik. Berpikir udah kita petakan variabelnya apa saja, kemudian nanti kita ambil sebagian untuk publikasi. Kira-kira gitu berpikirnya ya, supaya kita nggak miss gitu. Ya. Iya, misalnya kayak contoh gini, ya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pola pembiayaan katastrofik program JKN gitu ya. Terus kita kasih tahunnya misal tahun 2020-2021. Nah, untuk kita buat jurnal ngolah data itu tadi, berarti kita tinggal cari aja data apa yang kita perlukan untuk judul ini gitu ya, yang akan kita analisis gitu. Itu seperti itu ya, berarti bisa jadi bahan publikasi kita gitu ya Kak ya?
Bisa, bisa. Sekarang variable Gitu. dependennya apa? Variable dependennya apa? Dependennya pembiayaan katastrofik ya, Independennya? dampak pandemi COVID. Kebalik. Kebalik ya. Belum baca juga sih, belum baca lebih lengkap sih contoh-contohnya. Tapi Ya, intinya kayak gitu sih, aku jadi kalau ya, biar paham aja sih maksudnya apa tadi tadi? gitu. Maaf, tadi yang pertama itu tadi apa? JK yang katastrofi itu apa tadi? Data apa? Coba bisa diulangi nggak? Dampak pandemi COVID-19 terhadap pola pembiayaan katastrofik program JKN. Oh iya, berarti betul. Yang program JKN yang katastrofik tadi itu adalah variable dependent. Kemudian, kemudian dampak pandeminya itu apa? Dampaknya variabelnya apa tuh yang mau kita lihat di situ. Nah itu yang variabel independen itu harus dijabarkan ya. Apa saja variabel independen yang mau kita gunakan. Yang berarti yang JKN itu uang ya, dana ya, biaya ya, luarnya ya. Klaim. Oh klaim itu kan biaya berarti ya, jumlah uang kan? Iya. Nah iya, betul. Nah itu bisa tuh, itu berarti numerik. Berarti gitu maksudnya? Iya. Iya maksudku tadi sih gitu. Berarti kalau itu nggak harus bisa dua alternatif, bisa SLR, bisa juga datanya gitu ya. Kalau kita udah tahu variabel apa yang mau kita kita teliti gitu kan? Nah jadi ya harus yang dijabarkan itu adalah variabel apa saja yang merupakan variabel independen yang mempengaruhi yang tadi variabel dependennya gitu. Karena kan ini dampak pandemi ini kan luas ya. Ini kan harus dikuantifikasi ke dalam bentuk variabel-variabel apa saja gitu. Misalnya apakah misalnya terkait dengan penurunan tingkat pendapatan, ya, pendapatan menurun misalnya gitu. Itu kan yang dikuantifikasi seperti itu. Misalnya pendapatannya berapa, atau misalnya variabel lain yang berkaitan komorbidnya mungkin Kak Aci. Ya. Ya ini sih itu baru contoh judul aja sih. Ya. Intinya cuma tadi kan saya kalau mau buat jurnal tuh kayak ada SLO, ternyata yang bingung sih kalau apakah kita harus melakukan penelitian. Iya tadi benar gitu, standarnya kan harusnya buat penelitian dulu. Tapi kalau enggak ternyata bisa ya cara shortcutnya gitu. Ya tadi gitu, apa variabelnya gitu, kita coba hitung-hitung dulu gitu kan, kalau mau yang data sekunder gitu kan. Mungkin itu sih memastikan aja sih sebenarnya. Kalau udah ada datanya itu enak tuh, udah ada datanya ya, tinggal di otak-atik. Oh iya, makanya tadi sih aku mastiin aja sih sebenarnya gitu, benar nggak ya gitu, karena belum paham juga sih. Iya karena mau mulainya juga nggak ada yang bisa ditanya sih gitu. Jadi kebetulan. Kalau misalnya datanya itu semua numerik ya, itu nanti kita bisa, kalau misalnya datanya numerik dan misalnya per unit bulan, nah itu kita bisa membuat grafiknya tuh, ya, trennya seperti apa. Enak tuh kalau data numerik itu, saya suka banget. Data numerik itu bisa kita, apalagi data numerik yang longitudinal ya. Misalnya selama pandemi dari tahun 2020 sampai 2023 sekarang, ada per bulan itu datanya. Nah itu, saya udah kebayang aja tuh. Kak Fajar, kayaknya berarti bisa japri ya nanti ya. Boleh. Tapi bagusnya sih di grup ini ya, kalau misalnya nanti kita, artinya kita diskusinya lebih baik kalau misalnya bisa barengan ya, jadi sehingga nanti teman-teman yang ini bisa belajar juga kan gitu. Iya, baik, siap. Makasih ya. Tapi saya senang banget kalau data numerik longitudinal, saya senang banget tuh, karena itu, enak, asik banget tuh kalau kita bikin grafik tuh, trennya kelihatan, tren lainnya bisa kita buat, kemudian juga kita kalau bivariatin kita bisa melihat hubungannya, lebih enak kalau data numerik sebenarnya. Makasih Kak Fajar, makasih teman-teman juga. Terima kasih banyak Kak Fajar. Ini teman-teman yang lain, apakah masih menyimak atau sudah ngantuk? Barangkali mau menyampaikan pertanyaan, silahkan. Kak Fajar ini sampai jam berapa Kak Fajar? Mohon maaf mungkin ditunggu, nggak apa-apa sih. Jadi saya itu
masih kebawa ritme tesis dulu ya. Jadi kebawa sampai lulus. Kebetulan lulus juga terlibat di penelitian ya. Jadi memang waktu malam itu waktu enak sebenarnya buat mikir ya Kak ya. Jadi saya malah seger nih. Saya malah seger. Iya. Ya itu paling itu ya. Jadi diskusinya kalau bisa kita bertahap ya, jangan terlalu overthinking kemana-mana gitu ya. Kita coba fokuskan pada satu titik dulu. Kemudian juga kalau misalnya nanti kita mau diskusi lebih lanjut, lebih enaknya di grup ya, sehingga nanti teman-teman yang lain itu bisa mengambil ilmunya juga, pelajaran juga, sehingga nanti teman-teman bisa gitu. Nanti misalnya ada teman-teman juga yang lain menggunakan data numerik juga, nah kita nanti bisa explore tuh data numerik seperti apa gitu, bisa kita grafiknya seperti apa. Numerik itu menarik kalau misalnya hanya univariat pun, bikin grafik itu aja itu menarik tuh. Ya. Pernah bikin ini enggak? Grafik line kanan kiri ada aksesnya ya, kanan kiri. Jadi kalau biasanya kan kita hanya di sisi kiri ya begitu. Nah, kanan kiri jadi ada dua line ya. Nah itu dua line yang dua variabel, sebenarnya kita sedang melakukan bivariat di grafik sebenarnya. Nah itu tuh kalau misalnya data numerik itu enak banget tuh, kita bisa bisa berkreasi banyak ya. Kayaknya ada yang angkat tangan ya. Itu silakan Kak Tita. Baik, makasih Kak. Izin Kak Fajar, izin bertanya. Jadi memang sebelumnya saya masih belum punya ide yang konkret gitu ya, bikin apa Kak. Cuma karena kan ini kita di ekonomi kesehatan ya Kak. Pertanyaan saya, seberapa ekonomi sih nanti tulisan yang bisa kita buat gitu Kak? Maksudnya apakah memang harus ada dampak biaya banget yang ya, gimana gitu Kak, batasan kalau ekonomi, namanya aja ekonomi kesehatan, minimal harus ada ini gitu Kak. Apakah bisa hanya kayak behavior, provider behavior, atau benar-benar harus ada dampak biaya gimana gitu Kak? Ada bayangan nggak Kak kalau dari ekonomi kesehatan itu minimal ekonominya itu harus sampai mana? Makasih Kak. Iya. Ya tentu setiap peminatan ada pakem-pakem ya. Jadi kalau bisa pakem itu dipegang oleh teman-teman di peminatan masing-masing gitu. Jadi pernah dulu ada teman saya peminatannya mutu, tapi oleh pembimbing sama penguji itu dilihat lu nih kok lebih ke MPK ya, manajemen pelayanan kesehatan. Jadi mutunya nggak muncul, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman memilih peminatan tapi ternyata tulisannya tidak mencerminkan peminatan teman-teman gitu. Jadi tetap harus ada pakem-pakem. Nah kalau ekonomi kesehatan itu yang sejauh ini yang saya tahu itu memang terkait dengan pembiayaan ya, gitu ya. Bagaimana akhirnya itu menjadi, tapi di dalam perkembangannya saya rasa ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi kesehatan juga berkembang ya, dan meluas gitu ya, spektrumnya meluas. Jadi nggak hanya sebatas hanya pembiayaan saja mungkin ya, tapi bagaimana misalnya terkait dengan efisiensi juga mungkin bisa ya. Cukup nggak sih dengan alokasi dana ini misalnya gitu, cukup nggak sih untuk merunning gitu ya, kira-kira begitu. Atau juga misalnya terkait dengan sejauh ini misalnya JKN itu kan lebih ke kuratif ya, yang proporsi untuk preventifnya misalnya kurang misalnya gitu kan. Itu sekarang sudah mulai tuh maksud bagaimana akhirnya alokasi untuk kegiatan-kegiatan preventif itu diperbesar. Artinya ada misalnya ada ide-ide misalnya kalau bisa itu JKN itu mencakup juga dong untuk kita medical check up misalnya gitu. Kan selama ini JKN itu kan digunakan misalnya untuk yang udah terminal ya, misalnya cuci darah atau mungkin pengobatan. Tapi untuk medical check up sebenarnya itu signalingnya kan di situ ya. Ketika misalnya kita kelihatan wah ternyata nih kolesterol udah tinggi nih, wah berarti ini harus dilakukan tindakan apa, atau wah ini gulanya kayaknya udah ketahuan nih tinggi nih misalnya gitu ya, sebelum dia mengalami drop dari segi kesehatan kaitannya dengan kondisi gejala-gejala tersebut kan gitu. Nah itu juga sebetulnya bisa diarahkan ke sana.
Nah, tapi mungkin kalau untuk Ekokes kita undang narsum dari Ekokes aja ya. Dari angkatan-angkatan di atas mungkin ya, supaya nanti bisa sharing gitu. Sebetulnya ruhnya Ekokes itu apa gitu ya. Saya khawatir keliru menyampaikan karena memang pemahaman saya tidak sedalam itu di Ekokes gitu ya. Saya lebih ke Kesling sih sebetulnya. Jadi khawatir keliru. Jadi kalau misalnya nanti ada sesi berikutnya atau mungkin kita bisa undang ya, untuk yang sharing terkait dengan apa sih sebetulnya yang menjadi yang Ekokes Tulen ya. Jadi kalau bisa nanti kita cari S1-nya Ekokes, S2-nya Ekokes kalau bisa ya. Ada kok kayak gitu ya. Nanti kita bisa jadi sehingga akhirnya dia bisa memberikan wawasan gitu seperti apa sih sebetulnya pakemnya ya yang dimiliki oleh Ekokes gitu. Saya takut salah ya. Saya bukan organik dari Ekokes gitu. Oke. Mungkin itu ya. Ada lagi mungkin Kafira atau sudah? Oke, terima kasih. Kak, ya. Kak, maaf, kalau pakem-pakemnya itu ada acuan nggak Kak? Atau memang dari sharing-sharing kakak kelas aja? Kalau pakem itu sebenarnya bisa dipelajari dari disertasi atau tesis-tesis yang dihasilkan ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa loh download tesis-tesis itu. Udah tahu belum caranya? Disertasi, tesis itu bisa di-download satu PDF-nya itu. Ya. Jadi, ada yang bisa, ada yang enggak ya Kak ya, gitu ya memang ya. Ada yang bisa, ada yang membership yang memang dia di-clock ya, ada yang open gitu. Nah, kalau bisa itu di-download aja gitu, sehingga akhirnya nanti bisa ya jangan yang terlalu jauh ya, misal 5 tahun terakhir gitu ya, sehingga nanti teman-teman ada gambaran kira-kira nih arahnya kemana gitu ya. Nah kemudian juga bisa juga diskusi dengan PA ya, karena dosen itu biasanya update tuh, karena apalagi beliau-beliau yang memang fokus ke satu topik tertentu, itu beliau update pasti. Ya, jadi misalnya apa sih sekarang ini perkembangan terakhir nih misalnya gitu ya, yang kaitan dengan keilmuan ini misalnya gitu, yang termutakhir itu apa sih, yang lagi in itu apa sih gitu. Nah jadi itu nanti bisa nanti mendapatkan wawasan dari situ juga gitu ya. Jadi ya ada pakemnya, tapi juga kita harus bisa mengikuti zaman juga gitu ya. Jadi ini ada juga sih dosen yang bilang, aduh saya bosannya gitu-gitu terus ya. Oh berarti beliau pengen kita berbeda gitu ya. Tapi berbedanya itu artinya masih dalam ranah peminatan itu gitu ya. Karena keilmuan itu berkembang, Jadi sekarang ini misalnya arahnya kemana? Ya misalnya gini deh, COVID itu dulu waktu awal-awal itu masih deteksi, ya, masih misalnya jumlah kasus tracing gitu ya, deteksi. Sekarang ini penelitiannya itu udah mengarah ke virologi. Jadi ada mutasi virus ya, varian baru kan gitu ya. Kalau dulu awal kan hanya deteksi ya, jumlah kasus gimana gitu ya. Nah jadi artinya dalam 3 tahun terakhir ini saja terkait dengan COVID itu juga udah berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masih bicara tracing ya, mungkin udah ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang ini kita bicara misalnya penelitian terkait dengan varian-varian baru COVID, munculnya varian baru atau istilahnya strain ya, strain baru gitu. Nah itu arahnya ke sana seperti itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi nanti tolong dicoba didiskusikan aja, coba ke ke dosennya ataupun juga nanti dari literatur yang dibaca gitu. Bisa juga nanti minta arahan dari dosen juga, Prof ada nggak referensi misalnya jurnal-jurnal yang terkini seperti apa? Oh ya ada, carilah terkait dengan ini ya gitu ya. Nah kayak gitu. Biasanya dosen itu mengarahkan ke yang terbaru. Yang terbaru arahnya kemana nih sekarang ini, arah dari ilmu pengetahuan itu sekarang kemana. Nah, jadi kita bisa bertanya ke dosen sih gitu. Seperti itu ya. Makasih Kak. Iya sama-sama.
Iya, Kakak ada lagi yang ingin bertanya, silakan Kak. Kang Irfan, silakan Kak Irfan. Assalamualaikum Kak Fajar. Kayaknya namanya familiar nih. Iya ini korpom kita ini Kak Fajar. Kita telat gabung tadi ada di HMP dulu tadi sama Kak Latif kita. Ini mohon maaf nih disclaimer ya, kami bukan saudara kandung ya. Iya, namanya itu belakangnya sama. Sebenarnya kita satu farm nih. Belakangnya Nugraha gitu ya. Iya. Izin Kak, mungkin makasih tadi sharingnya. Kalau saya sih tadi untung Kakak udah disclaimer duluan ya, karena penelitian saya arahnya nih yang pertamanya kayaknya kualitatif dulu gitu kan. Jadi kalaupun tadi mau di tesisnya misalkan pakai kuantitatif, jadi gabungan lah gitu. Jadi si kualitatif ini lebih ke duluannya. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya ini sih, kalau misalkan tadi kan jurnalnya sebisa mungkin memang jurnal-jurnal internasional gitu ya. Tapi kalau topiknya yang spesifik, misalkan kayak tadi lah yang ditanyakan Kak Rama juga, memang si topik itu tuh spesifik banget gitu. Misalkan tentang JKN tapi tentang program tertentunya, atau yang bahkan belum lah di luar negeri kan juga beda. Misalkan karena beda sistem, yang di kita kan social insurance, yang di luar tax based dan segala macam lah. Nah, kalau susah nyari jurnal internasional yang relevan gitu topiknya, mungkin tipsnya gimana Kak? Maksudnya tetap pakai jurnal nasional tapi dengan paraphrasingnya gitu yang dikuatin, atau gimana Kak? Mungkin itu sih. Makasih. Ya, salah satunya itu. Ya, kalau misalnya memang tidak menemukan referensi dari luar, ya, udah ngobrak cari-cari kemana-mana nggak dapat, maka solusinya adalah kita parafrase yang bagus gitu ya. Jadi istilahnya itu level kedua ya. Jadi kalau yang tadi pertama itu, kenapa saya menganjurkan jurnal internasional, karena sebenarnya translasi aja itu udah mengubah tata gramatikal ya, tata bahasanya itu berubah gitu ya. Istilahnya kalau di luar negeri kan MD ya, kalau kita kan DM ya, itu udah berubah tuh ya. Secara sistematika penulisan itu sudah berubah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan jurnal nasional, otomatis kan gramatikalnya sama. Makanya kita harus bisa menggunakan misalnya kosakata yang berbeda, ataupun kita refrase dari beberapa tulisan kita simpulkan menjadi satu. Ya, jadi beberapa sumber yang senada nih kita parafrase menjadi pendapat kita, tapi intinya nggak berubah gitu. Nah, itu memang itu butuh effort lebih ya, kalau terkait dengan itu ya, butuh effort yang lebih. Tapi maksud saya gini, meskipun mungkin JKN itu mungkin tidak ada istilahnya, atau mungkin tidak persis sama di negara lain, tapi setidaknya mungkin sistem itu mereka untuk jaminan kesehatan nasional itu mungkin ada, tapi mungkin namanya beda, atau mungkin penerapannya beda, modelnya beda gitu ya, atau mungkin sistemnya berbeda gitu ya. Tapi pada umumnya tujuannya adalah untuk memberikan jaminan, ya kan, jaminan social security, kurang lebih seperti itu terhadap masyarakat di situ. Sehingga akhirnya kalau di kita mungkin JKN itu lebih ke kesehatan, kalau di sana social security itu menyakup semua, pendidikan masuk. Kemudian juga mungkin ya kalau di luar negeri, bahkan kalau misalnya di Amerika itu dinas sosial tuh ada istilahnya, kita jaminan sosial itu sampai ke misalnya warga yang kurang mampu itu disubsidi beli susu, ada kupon misalnya gitu ya. Nah, itu kan kalau di luar negeri kan seperti agak beda sih memang, tapi setidaknya prinsipnya sama. Nah, itu bisa kita gunakan sedikit ya untuk kita masukkan ke dalam tulisan kita, meskipun itu nggak sama gitu ya, sehingga akhirnya tulisan kita tuh lebih kaya bahwa ternyata perbandingan di luar tuh begini, di Indonesia begini ya, sehingga akhirnya di dalam pembahasan itu menjadi lebih kaya. Itu ya mungkin saran saya deh begitu ya. Kalau misalnya mau menggunakan jurnal nasional, berarti solusinya kita harus parafrase habis ya, harus betul-betul diparafrase, jangan sampai sama dengan tulisannya gitu. Jadi kita kita tidak plagiat sih sebenarnya menggunakan quote, kita potong, kita masukkan ke sini langsung plug gitu ya. Sebenarnya nggak plagiat karena kita mencampurkan sumbernya ya, tapi similarity index-nya itu tinggi kan begitu. Jadi kita tidak plagiarism, tapi similarity-nya tinggi gitu. Nah, itu masalah.
Gitu. Jadi itu mungkin yang harus diperhatikan bagi teman-teman, perlu untuk effort lebih kalau misalnya memang menggunakan jurnal nasional, karena peluang similarnya itu tinggi. Gitu. Itu ya mungkin ya. Ya, terima kasih Kak Fajar. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Mungkin Kak Fira dibikin tugas aja kalau mau. Karena kalau nggak dikasih tugas biasanya nggak maju-maju. Apa itu, Kak? Tugasnya gini aja, maksudnya tadi kan pertama mungkin untuk pertemuan mendatang ya, pertemuan mendatang misalnya masing-masing sudah diskusikan topiknya, sudah ketemu nih topiknya apa gitu ya. Jadi udah kita setidaknya kita sudah menginjakkan rel kita, menginjakkan kaki kita di rel. Oke. Siap. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya sama seperti kita memulai perjalanan tesis. Jadi memulai perjalanan tesis itu adalah dengan kita sempro. Mau kita bimbingan 100 kali, tapi kita belum pernah sempro, itu sebenarnya kita belum mulai kemana-mana. Jadi harus kita berani untuk meletakkan lokomotif kita di atas rel, harus berani gitu. Jadi kan kalau udah di atas rel tuh jalan pasti jalan gitu ya. Gitu. Nah, jadi maksud saya teman-teman, saya kasih tugas nih kalau misalnya mau teman-teman sebelum pertemuan berikutnya, entah itu minggu depan atau kapan, itu terserah ya, nanti silakan aja. Tapi nanti teman-teman pasti harus sudah mendapatkan topiknya apa, dan ini harus berdasarkan diskusi dengan PA. Okay. Jadi, dan ini harus udah maksudnya gini, diskusi dengan PA itu berarti sudah jelas, misalnya gini, PA sudah setuju, kemudian datanya, kalau misalnya mau pakai datanya sudah ready gitu ya, udah, atau mungkin udah dapat gambaran nih, datanya ada misalnya gitu ya. Kalau misalnya systematic literature review SLR, ya nggak apa-apa, berarti nggak perlu ada data kan gitu. Tapi setidaknya itu sudah dalam bayangan, oh ini mungkin nih untuk dikerjakan nih gitu ya. Nah, baru nanti kemudian kita melangkahkan ke selanjutnya untuk mengumpulkan referensi gitu. Yeah. Jadi you have to start somewhere. Nggak bisa ya, kita nggak bisa terus berimajinasi. Iya, betul. Ya, terus menginjakan kaki kita di rel, kira-kira mau mulainya di mana gitu. Oke. Saya kan seperti itu proses saya. Ya. Baik, Kak. Kalau saya sendiri kan sebenarnya kalau boleh cerita ya, Kak ya. Kalau tadi kan kita mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemu untuk kita sudah punya masing-masing topik. Sebenarnya kalau saya kemarin, kalau kita bimbingan kadang ada yang nggak selalu rutin kan. Ada yang masih belum bisa menghubungi pembimbingnya, itu juga lumayan. Ada beberapa teman seperti itu, ada yang rutin juga. Jadi memang setiap pembimbing beda-beda. Kalau saya sendiri sih mungkin nanti untuk pertemuan minggu selanjutnya sudah ada sih pembicaraan dengan dosen pembimbing, tapi setelah kita ini lebih jauh ternyata kok agak susah mungkin dapat data dan lain-lain, mungkin ada perubahan di situ. Jadi izin nanti kalau mungkin ada di pertemuan lagi Kak kita dengan Kak Fajar, mungkin ada topik yang sudah dikomunikasikan dan pembimbing, mungkin juga itu topik yang akan kita rencanakan ajukan ke pembimbing itu. Mengingat memang jadwal bimbingan itu nggak semua dosen bisa rutin seperti itu Kak. Ya. Strategi untuk menghubungi pembimbing itu, coba kita tekan red button ya, hot button ya ibaratnya gitu ya. Kalau kita ini istilahnya itu adalah dengan kita proaktif mengajukan beberapa judul gitu atau topik gitu ya. Jadi kita jangan setelah kita melakukan riset. Jadi tadi kita searching di ResearchGate, kita searching di Google Scholar. Ini pembimbing kita tuh minatnya kemana? Area of interest-nya apa? Kemudian area of expertise-nya apa? Gitu ya. Itu dicari. Nah, kemudian baru kita ajukan. Ya, kita ajukan. Jadi kita proaktif. Jangan kita menunggu. Kalau menunggu itu kita pasti akan kalah sama kakak tingkat yang memang saat ini mungkin sedang injury time. Ya, angkatan 2021 kan injury time. Ya. Bahkan mungkin masih ada angkatan 2020 yang belum lulus sampai sekarang. Ya. Jadi itu yang akhirnya teman-teman harus bersaing di situ. Nah, teman-teman harus menaikkan daya saing atau bargaining teman-teman itu dengan apa? Dengan mengajukan judul publikasi. Ya. Dan untuk menarik perhatian dosen itu adalah cari judul yang memang beliau minat, gitu ya. Kalau beliau minat tuh pasti ya karena gini ya, karena setiap dosen itu
sebenarnya adalah mencari spesialisasi. Ya. Kalau misalnya topik kita itu sesuai dengan spesialisasi beliau atau arah spesialisasi beliau mau ke arah sini, itu pasti kita akan diperhatikan betul. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya cari yang seperti itu dan kemudian kita proaktif ya, proaktif. Nah, boleh tadi seperti tadi ya Kak Vira, kalau misalnya memang nggak berhasil berkomunikasi ya, atau belum mendapatkan persetujuan, setidaknya ada gambaran kira-kira topiknya apa gitu. Ya. Nah, tapi topik itu harus berdasar pada riset, jangan kita berdasarkan perasaan kita atau berdasarkan wangsit, jangan ya. Tapi itu berdasarkan riset. Oh iya, ternyata dosen kita itu senangnya ini. Oh, areanya tuh beliau begini, gitu ya. Nah, itu harus berdasarkan riset. Ya, sehingga saya memilih ini. Jadi justifikasi kenapa saya milih itu harus ada. Oke. Ya, yang pertama itu dosen oke. Yang kedua mungkin datanya ada. Nah, itu justifikasi berikutnya. Gitu ya. Jadi dosen oke tapi datanya susah. Kalau misalnya kita mau menggunakan data ya tulisannya ya nggak bisa jalan juga kan gitu. Tapi dosen oke, data oke, nah itu berarti itu pendukung tuh, seperti itu. Jadi bisa nanti disampaikan seperti itu nanti di pertemuan berikutnya supaya nanti kita ada progres nih, ya. Karena progres yang menentukan nih teman-teman nih lajunya cepat atau tidaknya itu teman-teman sendiri, ya. Saya hanya mengarahkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cepat, teman-teman insya Allah akan cepat juga. Itu aja. Siap. Baik, terima kasih Kak Fajar atas sudah berkenan untuk membimbing kami. Mungkin sangat berterima kasih sekali. Ini kakak-kakak ada yang masih mau disampaikan kah? Mungkin? Tidak ya? Besok ada jadwal kuliah nggak? Besok ada Kak. Oh, besok Selasa nggak ada Kak. Tugas-tugas saja ya yang mulai ini. Tugasnya banyak ya. Mulai banyak ya. Semester depan kayaknya offline ya. Kayaknya offline. Oh gitu ya kayaknya. Oh, oke, siap-siap. Jadi siap-siap yang di luar daerah cari kosan. Ya. Untuk pindah ke Depok. Ya. Siap, ya. Baik, terima kasih Kak Fajar. Ya. Ini sepertinya teman-teman sudah mungkin masih mencari topik karena sudah tahu nanti minggu depan atau 2 minggu lagi nanti akan diminta sama Kak Fajar ya. Ini mungkin teman-teman udah mulai berpikir ini Kak. Terima kasih Kak. Kebawa mimpi lagi jangan-jangan nanti malamnya. Emang harus gitu Kak biar meresap. Baik. Terima kasih Kak Fajar, luar biasa. Terima kasih banyak. Kemudian untuk teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah direcord tadi dengan Kak Devi mungkin ya. Baik, terima kasih. Kami nantikan Kak Fajar untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktu dan dedikasinya. Semoga menjadi amal jariah untuk Kak Fajar. Amin. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Kak Fajar. Semangat ya. Izin saya Iya.